Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maharani Bujulanti dengan NIM 55521800025 dari Praktikum Teks kelas B. Di video kali ini ya, saya bakal memberikan bagaimana caranya untuk memindahkan data dari laporan keuangan ke dalam ISPT PPH 1771. Ini contoh laporan keuangan 1771. Ada data wajib pajak, laporan keuangan, dan laba rugi. Dan ini aplikasi SPT PPH 1771 yang sudah saya download, dan saya memakai versi 2010. Dan video ini merupakan tugas dari Praktikum Teks kelas B. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka aplikasi SPT PPH 1771-nya. Nah, ini adalah tampilan dari SPT PPH 1771 versi 2010. Di sini ada connect to database, dan saya sudah membuat database baru dan merename sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu CV Nuansa Bening. Kita bisa klik saja untuk database-nya, lalu klik OK. Nah, muncul tampilan untuk memasukkan NPWP. Kita diminta untuk memasukkan NPWP wajib pajak badannya. Kita bisa copy saja yang ada di contoh laporan keuangan 1771-nya. Seperti ini. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita juga diminta untuk mengisi profil wajib pajak. Nah, kita bisa copy seperti yang tadi. Untuk kode posnya kita isi 42421, dan untuk nomor teleponnya kita bisa lihat di sini 0254 0254 20288 202228884. Dan untuk Novavax-nya kita tidak usah isi. Untuk negara domisilinya itu Indonesia. Merek usahanya perdagangan. Dan untuk KPP-nya itu KPP Pertama Serang. Jenis usahanya perdagangan, makanan. Dan untuk clue-nya kita isi dengan 42415. Dan untuk jenis WP-nya kita isi dengan BPT, tahun bukunya tetap Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, dan untuk jenis laporan keuangannya itu perusahaan dagang. Nah, untuk halaman 1 kita udah isi semua, lalu ke halaman 2. Untuk pimpinan perusahaan itu tuh isi aja Aldiano Vidi karena dia sebagai direktur atau pimpinan perusahaan, direktur. Dan untuk nama penjabat penandatanganan itu isi aja nama kita sendiri, dan NPWP jawabannya itu kita sesuaikan saja ya. Oke. Seperti ini. Oke, udah selesai. Untuk nama kuasa penandatangannya ini kita nggak usah perlu isi ya. Ini kita bisa simpan. Oke.
Oke, udah simpan. Kita sudah mengisi NPWP dan profil wajib pajak, lalu kita diminta untuk login ke ISPT PPH 171 ini. Oke, untuk username-nya kita isi dengan administrator, lalu untuk passwordnya kita isi 123. Oke, nah kita sudah login ke SPT PPH 171 versi 2010 ini. Lalu langkah selanjutnya itu membuat SPT baru. Caranya klik program, lalu buat SPT baru. Nah, kita di sini soalnya itu 2010, jadi tahun pajaknya 2020, maaf. Dan untuk pembetulan ke-nya itu kita hiraukan saja biarkan 0, lalu kita klik buat. Oke. Nah, kita sudah buat, lalu kita buka SPT yang sudah kita buat tadi. Caranya klik program, lalu buka SPT yang ada. Kita langsung buka aja, klik buka, lalu kita sudah buka SPT tahun pajak 2020 yang sudah kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengisi berkas SPT fisik pada umumnya. Nah, pengisian ini tuh pengisian SPT itu dimulai dari bagian-bagian lampiran terlebih dahulu, dan lalu setelah itu bagian induk SPT yang terakhir. Jadi lampiran yang pertama yang kita isi adalah transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, kita bisa buka di menu SPT PPH, lalu ke transkrip kutipan elemen laporan. Oke, sudah muncul. Nah, pada transkrip ini atau lampiran ini itu berisi ringkasan akun-akun untuk laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi nama-namanya, nama-nama akun ini itu sudah ditetapkan. Jadi jika ada nama yang akun yang berbeda dengan laporan keuangan, maka dapat disesuaikan atau dikelompokkan sesuai dengan kategorinya, sehingga hasilnya akhirnya hasil akhirnya akan sama atau balance. Nah, oke, kita langsung saja masukkan akun-akunnya. Sebelum itu kita perkecil dulu untuk mempermudah pengerjaan kita nanti. Oke, untuk kas kita isi di bagian neraca aktiva terlebih dahulu ya. Untuk kas dan setara kasnya itu 58.900.000 rupiah. Dan untuk piutang dagang itu kita isi di piutang usaha ketiga, pihak ketiga, yaitu 920.750.486 rupiah. Dan untuk persediaan kita isi di persediaan yaitu 21.800.000 rupiah. Dan untuk mesin dan pelaratan laboratorium, pelaratan kantor dan mebel itu termasuk kategori atau termasuk di kelompok aktiva lancar lainnya. Jadi kita jumlahkan semua dan hasil totalnya itu adalah 1.127.000.000 rupiah. Oke, seperti ini. Dan untuk penyusutan mesin dan penyusutan pelaratan laboratorium dan penyusutan pelaratan kantor itu juga sama, termasuk kelompok akun akumulasi penyusutan. Jadi kita bisa jumlahkan saja dan totalnya itu adalah 118.750.000 rupiah. Oke. Nah, kita bisa lihat di jumlah aktifanya sudah sama ya, 2.009.700.486 rupiah. Lalu kita ke bagian neraca yang kewajiban. Kita scroll ke samping. Oke, untuk hutang dagang itu kita isi di hutang usaha pihak ketiga, yaitu 382.322.528 rupiah. Dan untuk modal usaha itu kita isi di modal saham, yaitu 1.400.000.000. Dan untuk laba ditahan tahun sebelumnya itu kita isi sebesar 58.982.489 rupiah. Dan untuk laba di tahun ini itu sebesar
190.395.469 rupiah. Lihat di jumlah kewajiban dan aktivitasnya sudah sama ya. Lalu ini kita bisa simpan. Yes. Oke, aktifannya juga kita simpan. Yes. Oke. Lanjut ke laba rugi. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Oke, dah. Untuk penjualan bersih kita isi dengan total penjualan yaitu 4.926.915.486 rupiah, dan untuk pembelian kita isi dengan pembelian bersih yaitu 3.547.425.964 rupiah. Dan untuk saldo barang dagang awal itu kita isi yang persediaan awal, yaitu di sini 811.800.000 rupiah. Nah, untuk saldo barang dagang akhirnya itu 790.000 rupiah. Oke, kita lihat ya harga pokoknya itu sudah sama dan laba kotornya juga sudah sama. Lalu ke beban penjualan kita isi dengan total biaya penjualan yaitu 33 juta rupiah. Dan untuk beban umum administrasi kita isi dengan 163.750.000 rupiah. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini sudah ya, kita langsung simpan saja. Yes. Oke. Nah, kita udah selesai mengisi di transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita close saja. Oke. Lalu langkah berikutnya yaitu mengisi lampiran 1-6. Kita bisa klik SPT PPH lalu ke lampiran. Nah, di sini ada formulir 171-6. Nah, kita ke formulir 171 langkah 6 itu daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, ini kita buka. Oke, kita tidak perlu mengisi di formulir 6 ini karena tidak ada di soal juga, tetapi kita harus buka karena kalau terlewat akan mengalami error pada saat pembentukan CSV-nya. Oke, kita bisa langsung tutup saja. Lanjut ke lampiran kelima, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Oke, kita isi. Nah, di sini ada bagian A sama bagian B. Untuk bagian A itu untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan bagian B itu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita bisa klik baru yang di bagian A terlebih dahulu. Nah, di sini ada jumlah modal. Di sini kita diminta untuk menginput pemegang saham atau pemilik modalnya. Untuk jumlah modal disetor penuhnya, kita bisa lihat di soalnya itu di bagian sini. Aldiano Vidi itu 500 juta dan Mendung Hikmat itu 350 juta. Jadi kalau dijumlahkan itu 850 juta rupiah. Kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Kita isi yang Aldiano Vidi terlebih dahulu. Kita copy saja untuk data-datanya. Seperti ini ya. Untuk jumlah modal pemegang sahamnya kita isi 500 juta karena dia menyetor modalnya 500 juta. Dan untuk dividennya itu kita hiraukan saja, tidak usah diisi. Lalu kita klik simpan. Yes, untuk membuat pemegang saham yang baru. Yang kedua itu ada Mendung Hikmat. Kita copy sama seperti yang tadi.
Dan untuk Mendung Hikmat itu dia menyetor modalnya 350 juta rupiah. Sama dividennya tidak usah diisi lalu disimpan no. Nah, kita sudah mengisi yang bagian A, lalu ke bagian B. Klik baru. NPWP-nya kita isi yang Aldiano jadi terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, Aldiano Vidi ini dia jabatannya sebagai direktur. Kita klik simpan, lalu yes untuk merekam yang baru. Lalu yang kedua itu menu Hikmat. Kita isi dulu. Oke, dia menu Hikmat ini jabatannya sebagai komisaris. Oke, kita simpan, lalu yes. Tutup maksudnya. Oke, ini sudah kita mengisi di formulir 5 ini, maka kita tutup saja. Dan selanjutnya kita mengisi lampiran yang keempat, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, kita klik. Nah, di sini, di lampiran ini, atau formulir 4 ini, digunakan oleh wajib pajak yang menjalankan perhitungan PPh final dengan peredaran bruto tertentu, yaitu PP strip 46 garis miring 2013 dan PP strip 23 atau garis miring 2018, yaitu dengan mencantumkan jumlah peredaran bruto dan PPh yang sudah disetor. Oke, kita bisa langsung ke klik jenis penghasilan lain-lain, lalu kita klik tambah. Untuk jenis penghasilannya yang sudah saya jelaskan yaitu PP 46. Dan untuk dasar pengenaan pajaknya kita isi dengan total penjualannya yang ada di laba rugi, yaitu 4.626.915.486 perak rupiah. Seperti ini. Dan untuk tarifnya itu tarif UMKM itu ada dua, yaitu 0,5% atau 1%. Nah, di sini kita pakai yang 0,5% saja. Dan untuk PPh terutangnya itu akan terisi otomatis. Jadi di sini PPh terutangnya itu Rp23.134.577. Kita bisa simpan, yes. Kita close saja. Kita simpan lagi di tampilan formulir 4-nya, lalu yes, oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke lampiran yang ketiga, yaitu kredit pajak dalam negeri. Ini juga tidak perlu diisi ya, tapi kita harus tetap buka. Dan langsung kita tutup saja. Lalu ke lampiran yang kedua, yaitu perincian harga pokok, biaya penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Ini juga sama. Kita tidak perlu isi, tetapi kita tetap buka. Kita bisa tutup saja. Oke. Langsung ke lampiran ke-1, yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Kita buka. Nah, di sini kita isi di penghasilan neto komersial dalam negeri di 1 halaman 1. Untuk peredaran usahanya kita isi dengan total penjualan yaitu 4.915.486 rupiah. Dan untuk harga pokoknya kita isi juga di sini itu di laba ruginya 3.549 juta. 569 juta 225.964. Oke. Dan untuk biaya usaha lainnya itu kita lihat di
total biaya ya. Yang di sini yaitu 976.360.000 rupiah. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah mengisi ya semuanya, dan jumlah penghasilan neto komersialnya itu 81.329.522. Nah, ini kita isi juga di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Sama ya, nominalnya kita copy saja. Nah, kita isi ini bagian ini sama dengan penghasilan neto komersial agar di jumlah penghasilan neto fiskalnya itu 0. Oke, kita lihat di halaman 2, ya tidak perlu ada yang diisi, lalu ke halaman 3. Nah, lihat di penghasilan neto fiskalnya sudah 0, maka ini sudah bisa disimpan. Kita klik simpan, yes. Oke, kita tutup saja. Nah, selanjutnya itu kita mengisi SPT PPh wajib pajak badan. Caranya kita klik SPT PPh, lalu ke SPT PPh wajib pajak badan. Seperti ini. Nah, di sini ada menu pembukuan bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Di pembukuan kita tidak usah mengisi untuk nama kantor akuntan publik dan sampai seterusnya, tapi kita klik yang tidak diaudit. Dan untuk bagian AC nihilkan saja, bagian CD juga nihilkan saja, dan bagian EG juga nihilkan saja. Lalu kita ke bagian H. Nah, di sini untuk lampirannya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, apa yang perlu kita cetak nantinya. Dan untuk tanggal lapor SPT-nya kita ubah ya ke akhir bulan April tahun berikutnya. Ini kan tahun pajaknya 2020, maka di sini kita tahun 2021 30 April 2021. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa simpan. Oke. Nah, kita sudah mengisi lampiran-lampiran dan sudah mengisi juga SPT induknya. Maka apabila kita ingin mencetak SPT PPh wajib pajak badan pada tahun pajak 2020 tadi, kita bisa ke menu SPT Tools, lalu ke menu cetakan. Nah, sudah muncul tampilan cetak SPT pajak penghasilan 171. Nah, di sini kita bisa klik tahun pajaknya, lalu untuk tahunnya kita sesuaikan yaitu 2020. Dan untuk detail SPT-nya kita pilih yang ke-1, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Nah, di sini kita bisa langsung cetak saja. Nah, oke, ini sudah muncul yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2020, bisa dilihat. Oke, kalau sudah kita close saja. Ini juga kita close. Lalu selanjutnya apabila kita ingin melapor SPT tadi ke KPP, kita bisa klik menu SPT Tools, lalu ke lapor data SPT ke KPP. Nah, muncul tampilan pembuatan file lapor data SPT, yaitu untuk pembuatan CSV. Kita bisa klik tahun pajak, ya tahun pajak yang disesuaikan yaitu tahun 2020, lalu klik tampilan data. Nah, muncul data SPT-nya yaitu ada kode from, nah kita pilih saja atau checklist. Lalu untuk lokasi filenya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan pastikan jumlah PPh kurang atau lebih bayar itu 0, dan jumlah SPP yang telah dibayar juga 0. Kalau ini ada nominalnya, maka dipastikan kalian salah menginput lampiran yang tadi yang sudah dibuat. Oke, kalau sudah 0, ini sudah selesai. Lalu kita bisa create file. Nah,
Kalau sudah muncul pengumuman atau pemberitahuan ini, yaitu data telah disimpan dalam bentuk CSV format, maka itu sudah disimpan dan kita bisa lapor nantinya. Oke, kita klik OK saja, lalu kita klik. Ya, begitu bagaimana caranya memindahkan data dari laporan keuangan ke SPT PPH 171, yaitu PPH Badan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.